Ya, kembali lagi di Otodidak. Kali ini kalau kalian mau cari mobil SUV yang ya cukup jarang di jalan juga, tapi nggak ngebosenin bentuknya, harganya udah lumayan terdepresiasi, ini bisa jadi satu pilihan kamu. Ini adalah Mazda CX-5 tahun 2013, model yang GT teratas, tapi masih yang 2000 cc. Seperti apa mobilnya? Yuk kita simak bareng-bareng, simak terus videonya sampai habis. Jadi CX-5 itu waktu pertama kali keluar tahun 2012 di Indonesia. Nah, dia itu punya beberapa tipe. Yang paling atas tuh tipe yang ini. Ini tuh tipe Grand Touring 2000 cc. Tapi tahun depannya dia berubah mesin jadi 2500 cc. Jadi ini tipe terakhir yang seri Grand Touring tapi masih 2000 cc. Nah, kita lihat mesinnya. Dia masih belum pakai hidrolik ya, jadi masih harus disangga pakai ini. Pingo masih sangga. Ini tuh dia dikasih peredam. Terus mesinnya ini 2000 cc. Dia 155 horsepower dan 200 Nm. Mesin ini dikenal irit. Dulu tahun 2013an pernah dites sama media ke Bali. Belum ada jalan-jalan tol gitu ya, masih jalan biasa, dan itu bisa tanpa isi bensin, ada yang sampai ke Bali 1112 km. Enak mesinnya emang. Cukup berat kan mesinnya. Kalau kita di headlamp sekarang, headlamp ini dia udah ada apa? Proyektor, dia sudah proyektor, dan ini bisa melirik atas bawah dan kanan kiri kalau kita belokin setir. Ini ada sennya masih halogen, dan ini udah ada DRL, tapi DRL CX-5 itu masih warna kuning. Di bawahnya ada headlamp, fog lamp, ada fog lamp, lalu ini ada sonar di depan, ada dua. Lalu ini bahannya plastik, jadi ini pernah nyenggol dulu, jadi sobek gini, sobek sedikit. Di sini biasa plastik. Di sini dia grillnya Mazda cenderung kembar dari dulu, mirip-mirip setiap tipenya, dan ini model jaring. Ini ada chrome-nya di bawah dan ada black piano di atasnya. Terus begini, ini juga ada sonar di sebelah kiri. Ini fog lamp. Dan di sini list hitam ini nyambung naik ke side skirt sini sampai ke belakang. Nah, bannya karena dia tipe GT, dia dikasih baluran velg 19 inch. Dibalut dengan ban Toyo, ini bannya masih bawaannya, dengan ring 19 225 55 R19. Dia udah cakram depannya, depan belakang udah cakram. Naik ke sini pelan-pelan kita akan lihat ini spionnya cukup gede, bentuknya kayak daun, dan ini dia udah bisa retract kalau dari dalam, dan dia udah elektrik. Naik ke atas ini dia ini ada tempat buat naruh rack. Jadi kalau kalian bawa tule gitu, dia bisa, udah ada racknya. Dia juga punya sunroof di atasnya. Nah, kacanya ini agak unik karena kaca depannya ini dia udah UV. Jadi tanpa kaca film pun dia udah nggak nyerepin panas. Makanya beberapa orang yang punya CX-5 lama kayak gini, biasanya kaca depannya emang nggak dikasih kaca film, nanti dia akan kehijauan gitu, bagus deh. Tapi ini dikasih kaca film hitam sama gua 60%. Turun ke sini, dia ada sen di sini ya, di spion sedikit nih. Cantik aja. Emang buat informasi belakang juga dia kayaknya, karena posisinya untuk bisa dilihat orang belakang. Nah, di sini ada pembuka pintu, dia udah keyless. Lalu ini ada garis bodi panjang di sini, handle tarik. Tadi di sini ada velgnya sama 19 dan dia udah pakai cakram. Di belakang, kalau kita ke belakang sini, dia lampunya halogen, sennya halogen, remnya halogen, lampu mundurnya halogen. Udah ada spoiler, rear spoiler dengan Hemon stop lamp. Dia ada rear defogger, wiper, logo-logo Skyactiv dan CX-5. Skyactiv ini emang yang dia kenalkan dulu mesinnya, yang irit itu, dan emang irit sih. Dan ini ada sonar, back sonar. Ini bahannya plastik juga nih. Di kiri nggak ada isu sih, sama di sebelah kanan. Dia antena model sirip hiu. Lalu di sini dia juga udah ada kamera bawaan. Ini kalau udah diintip dikit nih, ini kameranya udah ada dari awal nih ya, emang di bawaan dari head unitnya. Nah, sekarang itu eksteriornya, sekarang kita lihat ke dalamnya yuk. Nah, di dalamnya kita bisa buka dengan anak kunci kayak gini.
Jadi dia ada buat kunci, buat buka, udah gitu doang, simple. Dan untuk bukanya kalian bisa pakai di sini tekan atau tekan di sini. Ini bisa ada di kiri dan di kanan. Jadi kalian kalau dari kiri depan mau buka pintu juga bisa, karena dia tombol ini ada di kiri dan kanan depan. Untuk mobil seangkatan tahun 2012-an masih banyak kan yang di supirnya doang. Nah, kita di sini. Oh, sebelumnya gue mau kasih lihat nih kalau dia UV. Kelihatan nggak ya? Coba. Nah, ini dia ada kelihatan kalau dia tuh di UV. Ada tulisan nanti UV di sini. Mungkin agak hilang. Dia ngendain itu udah ultraviolet, jadi nggak bahan kacanya lain. Nah, jadi ini dia hard plastik tapi solid di sini. Di sini dia material empuk. Ini soft touch banget nih. Kalau kelihatan pasti ya. Dan ini dia udah ada central lock. Ini juga buat handle pintunya agak chrome. Chrome-nya lanjut ke sini, halus chrome-nya nggak terang banget. Ini power window, auto CC driver, ini buat ngatur spion dan melipat spion. Dia juga punya di sini tempat tangan. Ini tuh dikasih bahan karet, jadi dia nggak akan berisik. Lu naruh koin, naruh apa di sini nggak akan berisik. Terus dia ada ruang penyimpanan dan ini cukup gede nih. Aqua Mineral 5600 masuk ke sini. Ini gede. Nah, dia bagusnya juga audionya dia udah kasih Bose sebagai standar. Ini mobil jarang dipakai, jadi masih banyak kesimpan plastik-plastiknya. Nah, ini di sini ada traction control. Dia juga ada buat ngatur tire pressure. Di semua di set dari sini. Di bawah sini ada ruang penyimpanan. Ini buat buka kap mesin. Ini kisi-kisi AC nggak bisa ditutup. Seperti itu. Jadi mobil ini memang fiturnya juga udah cukup komplit. Nanti gue akan jelasin fiturnya detail di video terpisah mungkin ya. Karena ada beberapa fitur yang memang dimiliki sama dia, tapi nggak dimiliki sama kompetitor di masa itu. Jadi mobil ini sekarang udah cukup depresiasinya dan kayaknya fiturnya lengkap. Nah, sekarang coba kita lihat ke dalamnya yuk. Sekarang gue udah di dalamnya CX-5. Nah, yang pertama kali akan jadi perhatian pastinya setir. Setirnya ini nggak terlalu gede, kecil aja, cuman dia full dengan fitur gitu. Jadi pertama kali waktu dulu di showroom lihat mobil ini tuh, wah nih apaan gitu. Nah, detailnya kayak gini nih kalau bisa kelihatan. Yang pertama dia itu yang pasti ini ya, dia audio string switch buat next lagu, volume, ini info ini terkait sama display dia di sini. Ada average nanti info dari sini, dan ini untuk teleponi. Nah, di sini untuk course controlnya, jadi on off, untuk cancel, dan untuk set kecepatannya. Dan ini ada lingkaran cukup besar ini buat klakson, dan ini ada chrome penghias sedikit, ini dibalur oleh kulit. Nah, pertama kita lihat dari bahan dulu deh. Pertama bahan ininya. Nih gue pegang, sorry. Nah, pertama bahan dashboardnya ini adalah soft touch ya. Dia soft touch, dan ini tuh dia speakernya kan buatan Bose ya. Dan ini enak banget suaranya bawaannya, dan di tengah sini dia ada tweeter di kiri dan kanan. Sebelah sana. Nah, dan di sini tengah dia ada speaker juga, dan ini bahannya empuk. Dan kalau kita di sini di lampu bagian kanan sini dia ada pengaturan lampu, udah auto dan udah ada sein-nya. Nah, di sini biasa nih wiper, ada intermittent, ada pengaturan waktunya, dan untuk wiper belakang juga. Nah, speedometer sendiri dia itu udah komplit banget. Jadi kelihatan mobil ini sangat komplit gitu kalau lihat dari pas melihat pertama. Dan ini dia informasinya ada outside temperatur, average konsumsi BBM. Kalau kita klik lagi dia ada range-nya berapa dari full, bensinnya kebetulan penuh. Kilometer masih 17.000, ini tahun 2013, jadi udah 7 tahun. Average kecepatan, current BBM, komplit itu. Nah, sekarang ini juga letak transmisinya. Coba kita nyalain mobilnya. Nah, kalau kita kayak gitu, sambil kita nyalain, dan di sini kita lihat ke tengah, audio jadi nyala nih. Nah, audionya ini udah, dia bentuknya double din. Memang ini lebih lebar daripada 7 inci, lebih lebar sedikit, dan ini dia udah ada radio, CD, dan Bluetooth.
Nah, Bluetooth-nya adalah Bluetooth teleponi. Dia nggak bisa Bluetooth audio. Jeleknya di situ. Jadi ini masih Bluetooth mungkin yang awal-awal. Jadi dia belum bisa, Bluetooth-nya hanya buat yang teleponi. Di sini ada kisi AC dibalur dengan black piano. Ini ada hazard, pengaturan jam dan jam digital. Ini buat pengaturan AC, kita bisa klik auto. Dia 2 kalimat ya, jadi kiri dan kanan bisa beda suhu. Ini ada mode AC-nya. Ini rear defogger depan, dan dia ada heater seat. Ini buat heater seat nih. Memang mobil ini masih CBU Jepang, jadi ini ada heater seat. Nah, di kita sih nggak guna heater seat. Di sini di sebelah kiri, di belakang dari nyambung, dia ada airbag di depan. Laci, dia ini lacinya soft opening, jadi gue tinggal gini doang, dia buka pelan-pelan. Nah, kayak gitu nggak terlalu besar, cukup lah, lacinya cukupan aja. Terus kita lihat ke, oh ya, setir tadi kita balik setir. Jadi ini posisi setirnya enak, posisi mengemudinya sangat enak. Dia posisi pedal gasnya memang kayak piano modelnya, yang model tidak gantung tapi nempel di bawah. Dan setirnya ini dia itu kalau bisa tilt dan dia bisa teleskopik. Jadi orang kayak gue yang kakinya panjang banget, enak, tangannya nggak akan kejauhan karena ini bisa dimajuin setirnya. Nah, kita balik lagi ke tengah sini. Nah, dia ini ada ruang penyimpanan di sini, dia di sini ada soket lighter di dalam sini, ini buat nyimpen barang bisa. Terus ke tengah sini dia transmisinya masih model yang gigi. Dia udah ada Triptonic. Ini cup holder, rem tangan dibalut kulit. Di sini ada handrestnya kalau dibuka dia ada level kecilnya buat separator, dan dia tuh rapi head unitnya. Jadi dia untuk USB dan aux-nya dia ada di sini. Nyambung sama Indonesia, ada lighter lagi di sini buat ngecharge. Udah sih, dan ini cukup dalam. Aku balikin dulu separatornya. Ini enak sih buat naruh apa ya. Kadang dan ini bentuknya nanjak gitu. Udah, terus joknya sendiri dia kan tadi enak ya, udah balut kulit juga. Ini kulitnya kulit bawaan. Emang tipe yang GT itu dikasih kulit, dan ini dia udah ada airbag di sisi jok depan. Jadi jok depan, kiri dan kanan ada airbag. Nah, di sini juga di curtain sini juga ada airbag. Dia ada airbag, ini head adjuster bisa diatur nih si seat beltnya. Ini hand grip retract, sun visor modelnya ada kaca dan ada lampu di sebelahnya. Terus ini tengah sini ada pengaturan buka sunroof. Ini kalau kita bisa gini, sunroofnya bisa ngebuka nih. Dia ada sunroofnya memang. Kita bisa tutup kayak gini untuk bingkainya depannya doang. Nah, dan di sini ada tempat kacamata. Spion dia udah auto dimming, jadi enak banget kalau jalan di lampu ini belakang nggak akan silau ke kita. Ini juga sama ya, udah ada lampu. Terus oh ya udah sih, kalau belakang ini ada lampu di sini. Hand grip sisi penumpang kiri depan juga sama, dia retractable. Mungkin itu di depan. Sekarang coba kita ke belakang. Nah, sekarang di pintu belakangnya ya. Pintu belakangnya ini sama kayak yang depan tadi. Dia ini masih hard plastik di atasnya. Tengahnya sini dia itu soft pad. Dan di sini soft banget ya, buat sandaran tangannya soft banget. Dan di sini juga tadi sama, dia ada pembatasnya. Jadi kalau naruh barang atau apa dia nggak akan bunyi-bunyi berisik. Power window di sini, central lock, dan ini ada disc chrome membuka pintu. Ini juga gede cup holdernya. Jadi dia bisa masuk botol minum lah ya. Dan ini ada speaker di sini. Nah, sekarang gue coba masuk ke dalamnya. Nah, gue ada di dalam CX-5 nih, di bangku tengahnya. Memang posisi duduk di sini memang kalau dibilang tegak enggak, posisi sandarannya enak, tersangga dengan baik, dan ini tinggi, jadi ngeliat ke depan visibilitasnya enak walaupun kehalang sama headrest. Dan ini dia lega. Emang ini posisi normal depan, posisi mengemudi gue yang paling mundur aja dia masih lega nih. Ya mungkin di gue cukupan lah. Ini dia ada tunneling dikit ya. Dia nggak ada AC tambahan di sini. Terus dia dapat hand grip di sini dan ada gantungan. Di sini ada lampu 2. Lalu di sini ada door pocket di belakang jok. Udah sih, lalu
joknya lumayan enak ya, udah Isofix, tapi di belakang sini dia nggak ada airbag ya, nggak kayak di depan. Nah, dia punya handrest di sini, dia punya headrest 3, dan ini dia bisa, kalau kalian mau ke bagasi, akses ke bagasi, ini bisa dari tengah ditarik kayak gini dan dia bisa turun. Nah, kalian jadi bisa akses ke bagasi untuk ngambil barang. Jadi tengahnya ini bisa dimajuin. Jadi dia pelipatannya 60 bisa, tengahnya bisa, ini juga bisa sendiri. Jadi pelipatannya cukup bagus. Nah, sekarang gue mau coba ngeliatin dia cara ngelipatnya gimana. Jadi tinggal ditekan aja, di sini ada tombol nih. Nah, dari sebelah kanan juga ada, tinggal ditekan, lalu dia akan masuk sendiri ke depan. Seperti itu. Dan dia tidak hanya di situ aja. Ini kalau gue mau dari tengah, tinggal tekan. Kalau dari belakang juga ada aksesnya buat ngelipat. Seperti itu di belakang sih. Berat. Sekarang kita coba lihat ke belakangnya, langsung aja. Nah, handle-nya dia kayak gini. Handle tekannya kayak gini. Kayak model smart yang tinggal disentuh aja dia kebuka. Nah, di sini bagasi cukup gede ya. Ini bisa muat beberapa koper besar. Dan ini dia kayak ada handle di sini nih. Lihat kan? Nah, ini bisa dibuka dengan cara diginin doang, dia langsung akan ngebuka nih. Jadi gampang banget buat mendapatkan ruang yang lebih lega lagi. Dan ini ada separatornya, dikasih kayak gini supaya aman barangnya. Ini bisa dibuka kayak gini. Dan dia akan ngelipat ke depan. Dan ini bisa dapat lebih tinggi. Bagasi ini juga ada ban serep di bawahnya. Tapi ban serepnya ini dia space saver sifatnya, karena ringnya cuma 17. Bannya Dunlop, beda bannya, bukan Toyo. Tapi ini Dunlop juga made in Japan, nih belum pernah turun juga. Jadi ban masih aslinya banget nih. Komplit ya, dia dongkrak di sini. Lalu ini buat dereknya, dilipat rapi kayak gini. Tuh, jadi cover tambahan. Itu sih. Ini ada handle buat nutupnya kayak gini. Oke, sekarang mungkin kita lebih enak kalau kita sambil coba mobilnya, karena kan gimana impresi dan rasa berkendaranya. Yuk. Nah, sekarang gue coba jalan ya. Ini kita di Bandung. Jalannya cukup kosong walaupun dan sepi. Nah, jadi yang gue rasain adalah dia ini kedap ya. Jadi suara dari luar itu tercover dengan sangat baik. Jadi nggak ada tembus. Suara mesin juga halus banget, nggak kedengeran. Jadi ini gue tadi jalan di 2000 rpm karena gue juga jalannya santai aja. Dia tuh nggak berisik ya, jadi nggak masuk sama sekali. Coba nih gue agak pacu dikit nih. Ini gue jalan 2500 tuh, nggak masuk, suara mesin belum masuk. Polisi tidur, emang dia SUV agak keras suspensinya tuh. Terus posisi mengemudi, cara melihat ke depan enak, dia kiri kanan juga lega, spionnya luas dilihatnya. Coba gue gas nih. Di 3000 masih baru masuk sedikit lah. Jadi untuk peredaman kabin bagus, peredaman mesin bagus, nggak masuk ke dalam. Untuk kelegaan mengemudi, dia itu kampas ini cukup kelihatan. Jadi kita bisa ngira-ngira jarak seberapanya, kita bisa ngira-ngira. Posisi duduknya ini enak karena dia bisa teleskopik tadi ya. Dan gua nggak ngerasa ngatung kakinya juga bisa mundur banget. Terus tangan juga nggak terlalu jauh dari setir. Transmisi halus banget, pergantian juga enak. Nah, untuk BBM mobil ini tuh gue sempat kemarin tuh semingguan penuh itu jalan PP ke kantor dari Jakarta ke BSD tiap hari. Itu kombinasi ya, rutenya ada macetnya, walaupun PSBB kan masih macet. Itu gue bisa dapat bensin tuh di 1.15. Dan untuk ke Bandung Jakarta dia bisa 1.18. Emang irit banget bensin ini. Tapi kita juga nyetirnya teratur ya. Jadi gue juga nyetirnya gue urut. Bukan berarti
irit-irit banget kayaknya nggak, cuman gue urut, nggak ada gue momen gue geber, nggak ngerem jadi jauh. Kalau udah ada ngerem, gue udah ngerem dari jauh. Cara nyetir hemat biasa aja standar itu bisa dapat konsumsi BBM sehemat itu. Jadi mobil ini emang ya, gue rasa mobilnya paling irit karena dia kan sky aktifnya itu memang fungsinya mengiritkan BBM kayaknya. Jadi di kecepatan 100 pun RPM dia itu 2000. Jadi ya kalau kalian bisa maintain di 100 aja, gue yakin dia akan mencapai titik optimal di konsumsi BBM mobil ini. Itu sih kesimpulan gue adalah dari impresi berkendara mobil ini. Ya, kita sekarang udah masuk ke kesimpulan mobil ini. Jadi apa kesimpulannya? Yang pertama adalah mobil ini memang nyaman banget ya. Fiturnya lengkap. Untuk tahun 2012 atau 8 tahun yang lalu, fitur ini tuh masih belum dimiliki sama kompetitornya pun. Kayak X-Trail, CR-V mungkin belum selengkap ini. Ini cukup lengkap dan harganya paling depresiasi paling gede sekarang. Nah, jadi kalau kalian nyari mobil yang memang SUV, tinggi, irit, karena dia irit bensinnya, nyaman, kedap, ini bisa jadi salah satu pilihan. Tentunya dengan mempertimbangkan kondisi yang adanya. Karena ini kan kondisi gua 7 tahun umurnya, tapi memang masih segar banget. Masih 17.000 km, masih enak banget dipakai. Untuk pajaknya sendiri, dia itu ini plat D Bandung, ini 4,7 juta. Kelemahannya apa? Gua selama pakai mobil ini belum pernah nemu kelemahan yang berarti. Tapi pernah dulu waktu 2 tahun pertama, power window-nya itu tidak berfungsi, tapi masih garansi, jadi diganti. Digantinya pun dia tuh bentuknya plug and play, jadi harus beli satu set. Kalau beli itu 3 jutaan kalau nggak salah. Memang cukup mahal, owner itu cukup mahal. Minggu lalu baru diservis, karena ngikutin servis 40.000, walaupun dia belum nyampe, ngikutin paket yang ada, itu habis 4 juta. Dimana ongkos kerjanya sendiri 1,6 juta. Itu dikerjain di bengkel Mazda resmi di Bandung. Jadi kalau kalian beli Minang mobil ini juga, kalian mesti pikir bengkel mana aja yang jago ngehandle Mazda. Karena nggak bisa ngandelin kayaknya bengkel resminya karena cukup tinggi harganya. Itu aja sih, nggak ada penyakit yang berarti banget, belum ngerasain apa-apa, kaki-kaki juga enak, nyaman. Kalau ini bisa jadi satu pilihan kamu lah, kalau kamu lagi nyari SUV yang kelasnya X-Trail, CR-V dan lain-lain. Dia ada sunroof juga. Dipakai juga masih enak dan nggak malu-maluin. Sekian aja dulu video dari Otodidak. Sampai kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian pernah pakai mobil ini atau pernah pakai yang 2500-nya, karena ini kan yang setelah ini kan muncul yang 2500, bisa sharing di bawah. Bedanya apa? Apakah tetap irit yang 2500? Karena yang 2000 ini emang udah kebukti sendiri sama gue juga emang irit banget. Itu aja mungkin. Terima kasih udah nonton. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe kalau belum, atau tinggalin komen kalau kalian ada yang mau ditanyain. Terima kasih.